Shalom saudara, kita masuk Anda bertanya Alkitab menjawab episode 327. Pak Eras, saya mau bertanya, mohon dijawab. Oke, saya YK dari Denpasar, saya mau bertanya, apakah baik kalau ibu saya berhubungan kembali, walau katanya sekedar chat dan nelpon dengan mantannya. Mantannya posisi masih punya istri, walau katanya udah pisah rumah selama 15 tahun, tapi tidak cerai. Dari ibu saya posisi udah janda. Ayah saya meninggal tahun 2011 lalu. Ibu saya umur 71. Wah, udah umur 71. Saya pernah tegur ibu saya, cuma beliau bilang dia cuman iseng. Lalu lain waktu dia bilang mau melayani biar mantannya kembali dengan istrinya. Tapi makin hari makin intens, malah saya nggak sengaja subuh bangun dan ibu saya lagi chat bikin foto-foto lah dan lain-lain dengan mantannya. Ada gambar hati yang ditusuk. Lalu juga ada foto-foto dengan tulisan aku mencintaimu, tidak bisa melupakanmu dan lain-lain. Saya merasa geli, jijik, dan hubungan saya dengan ibu saya juga jadi renggang. Karena kemarin saya masih mempersoalkan hubungannya dengan temannya. Dia bilang ini urusannya dengan Tuhan. Padahal ibu saya ini contoh perempuan yang hidup kudus, tak bercela, tapi kenapa jadi begini ya Pak? Kemarin sudah mendengar Truth ID Abam episode 321. Di situ kebetulan ada hal mirip dengan kondisi mama dan temannya. Saya udah share ke mama dan mama pun share juga ke temannya. Awalnya mama bilang waktu kami membahas tentang Abam 321 tersebut, dia bilang memang salah. Tapi pada akhirnya nggak berpengaruh apa-apa. Saya cukup terseksa melihat ibu saya chat telepon-teleponan kayak orang pacaran karena temannya itu suami orang. Saya jadi kayak deja vu dengan pengalaman saya tentang papa yang selingkuh dan akhirnya memilih perempuan lain. Kayak semua hal terulang kembali. Saya salah ya Pak. Yang pertama, Anda itu karakternya tidak mau diatur tapi suka mengatur. Yang kedua, Anda lumayan manusia yang agak egois atau bisa termasuk egois. Anda juga punya hati yang sebenarnya baik. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau belajar lebih baik. Anda juga termasuk orang yang memiliki integritas untuk menjadi baik. Tetapi Anda masih punya unsur-unsur egois tadi itu. Anda juga punya unsur-unsur tidak mau diatur atau lebih suka mengatur. Ya, Anda periksa diri ya, apa yang saya katakan ya. Nah, mengenai ibu Anda ini usia sudah 71 tahun, saya tidak tahu Anda usia berapa. Tetapi sebaiknya Anda tidak bersikap seperti sekarang, memusuhi ibu, lalu sampai jadi renggang. Anda tidak merasa apa yang dirasakan oleh ibu. Anda harus bisa duduk di sampingnya seakan-akan mengerti keadaannya. Dia juga berjuang dengan kesalahannya. Dia tahu itu salah. Tetapi ingat, dia pernah dikecewakan oleh suami. Dia tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki. Sekarang ketemu laki-laki. Dia merasa apa yang pernah hilang yang dia butuhkan dia peroleh. Tapi itu salah. Jadi antara menikmati tapi masih merasa bersalah, itu pergumulan yang tidak ringan. Anda bukan menghakimi lalu membuat semacam ancaman, karena tindakan Anda pasti membuat hubungan itu renggang. Anda jangan bersikap begitu, Anda di sampingnya. Anda harus mengerti keadaannya, tapi tetap tidak setuju dengan sikap itu. Tapi tidak dengan cara menghakimi. Lalu saya khawatir Anda punya beberapa kata kalimat yang menyakitkan. Seperti kata saya merasa geli, jijik.
Ini sebenarnya kata-kata yang mungkin pernah Anda ucapkan di samping dia, atau mungkin belum pernah, tapi sikap Anda yang geli dan jijik itu ditangkap oleh ibu, sehingga hubungan menjadi renggang. Anda dengan cara ini tidak membuat ibu berubah, malah ibu bisa tambah rusak dan berkata, ya memang saya begitu, mau kata apa. Dia tidak sanggup melawan keinginan hasratnya untuk berpacaran lagi. Ini bisa puber ketiga atau keempat ini ya. Nah, Anda tidak boleh bersikap seperti ini. Sekarang ayo bersikap bersahabat. Jangan bicarakan mengenai hubungannya dengan pria itu dulu. Ajak mama bicara baik-baik, makan apa, pergi kemana. Anda bantu dia untuk bisa keluar dari keadaan itu. Ya, nggak gampang. Jangan ketika teleponan Anda banting barang, bang misalnya. Bisa terjadi begitu kan? Atau, mam, ikan jijik itu, itu melukai. Yo, Anda pasti seorang yang cinta Tuhan, mau jadi orang baik, peduli orang tua, benar. Tapi Anda masih punya sikap egois. Anda mau mengatur orang dan Anda orang yang sebenarnya agak sukar diatur. Sekarang belajar untuk bisa diatur oleh keadaan. Nah, keadaan begitu Anda nggak bisa terima. Terimalah keadaan itu. Dampingi ibumu. Bukan setuju. Bukan itu tindakan permisif, setuju. Tetapi dengan cara itu Anda merebut ibu dari pria itu. Kalau Anda masih bersikap bermusuhan atau kurang mesra, ibu diambil oleh pria itu. Paham nggak? Ya, jangan bikin salah lagi. Ikuti apa yang saya sarankan ini. Oke. Pertanyaan kedua. Pak Erastus, saya wanita dari Bekasi, umur saya 40 tahun. Suami saya umur 42 tahun. Punya 2 anak laki-laki umur 11 dan 8 tahun. Saat ini pernikahan saya benar-benar di posisi yang amat sangat nyaman. Dan semua itu berkat khotbah dan abam dari Pak Eras. Sekarang saya benar-benar punya tujuan yang jelas. Kalaupun ada masalah tidak dibesar-besarkan lagi, karena saya takut jadi memberhalakan masalah. Saya di rumah suka dengar YouTube Pak Eras dan anak-anak saya ikut mendengarkan. Dan sepertinya mereka juga sekarang lebih memikirkan surga. Dan itu sangat membantu saya dalam mendidik anak-anak, terutama tentang game dan tontonan yang tak patut untuk mereka. Dari kecil mereka main game dan YouTube sudah saya jelaskan. Mana untuk anak-anak dan untuk orang dewasa. Dan yang saya lihat itu berjalan baik tanpa saya harus lihat dan cek mereka. Tanpa saya harus lihat dan cek mereka nonton apa. Kebetulan saya juga membatasi diri, saya sendiri tidak main sosmed, Facebook, Instagram, TikTok, agar menjadi contoh untuk anak saya. Kalau pilihan itu kita yang tentukan, dan selalu memberi mereka kebebasan bertanya apa saja, sekalipun itu tentang agama, seks atau politik, mafia dan dunia lain. Walau saya sangat kewalahan menjawab pertanyaan mereka yang cenderung kadang tentang sesuatu yang sulit diterima, nalar. Seperti tentang mengapa agama itu banyak dan apakah di luar Kristen bakal bisa ke surga. Dan saya bisa jawab itu dengan mudah karena Pak Eras sering membahas itu di khotbah dan banyak lagi yang bisa saya jawab. Karena ngikutin pengajaran Pak Eras sampai-sampai saya tak pernah lagi ikut ibadah di gereja saya sendiri. Sekarang Pak Eras saya mau bertanya, tapi ini pertanyaan anak saya yang 8 tahun. Sudah 2 bulan dia minta saya tanyakan Pak Eras. Oh gitu. Ibu jadi maklar maksudnya ya. Tapi selalu saya tunda karena saya menunggu ada yang tanya di abam. Begini Pak Eras, anak saya tanya Allah itu apa? Terbuat dari apa? Dan dari mana? Dan di mana dia? Dan wujudnya apa? Sekarang berada di mana? Jujur, saya nggak berani jawab karena setiap ada pertanyaan, kalau saya jawab anak saya pasti percaya jawaban saya 100%. Nah, ini bagus nih Ibu, karena takut menjawab, takut jawabannya salah, dia tanya dulu kepada mentornya ya. Dan dia akan mengatakan itu ke siapapun yang dia temui.
Makanya saya dan suami selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak kami sesuai fakta dan data. Tapi untuk pertanyaan ini saya sulit menjawab dengan bahasa yang tepat. Karena menurut saya Allah itu ada di hati dan pikiran. Maaf kalau saya salah. Demikian pertanyaan saya, Pak. Mohon kiranya kalau dijawab saya diberitahu. Terima kasih ya Pak sudah baca pertanyaan saya. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dan kita bisa sama-sama ke LP3. Amin. Baik, Ibu. Saya senang mendengar pertanyaan Ibu. Ini bukan rahasia, ini Ibu Linda dari Bekasi. Udah Ibu usia 40 tahun. Suami 42 tahun. Ibu, puji Tuhan Ibu punya keluarga baik-baik ya. Keluarga yang diberkati, dijaga terus, dan saya ingatkan, ya iblis tidak suka keadaan baik Anda itu. Jadi berjaga-jaga terus, ikut doa terus, mohon perlindungan Tuhan. Nah, menjawab pertanyaan anak Ibu, Allah itu apa? Di mana? Usia 8 tahun ya harus dijawab dengan jawaban begini. Allah itu seperti kita. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, punya rencana. Hanya Allah itu tidak kelihatan. Ya, Allah itu seperti kita, nak. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, punya rencana, punya selera seperti kita. Tapi hanya tidak kelihatan. Yang kedua, Allah itu besar memenuhi jagat raya dimanapun ada Allah. Dan dia juga ada di hati kita. Dia bisa bicara, jangan nakal, jangan mencuri, nggak boleh nyontek, ayo sayangi orang tua. Itu. Jadi selamanya Allah itu tidak pernah kelihatan. Nah, nanti yang kelihatan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu anak Allah. Nah, Allah itu punya anak tidak harus menikah. Ingat itu. Ya. Kalau orang punya anak karena menikah, Allah tidak perlu menikah, tapi tidak perlu disebut menikah dulu karena usia 8 tahun belum tentu tahu. Jadi dari Allah itu, kalau untuk 8 tahun ya, dari Allah itu keluar anak, jadi manusia yang bernama Yesus melalui rahim Maria. Jadi dari Allah keluar roh anak Allah di dalam rahim Maria, lalu Maria melahirkan. Itulah anak Allah. Nanti selamanya kita akan melihat wajah Tuhan Yesus. Bisa dilihat. Itu wakilnya Allah. Itulah Tuhan Yesus. Jawab begitu ya. Kok Anda mungkin tanya saya, kok berani Pak Eros ngomong begitu? Loh, karena Alkitab berkata kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah loh. Jadi Allah itu seperti kita ini nak, punya pikiran, punya perasaan, punya mata, punya telinga, bisa mendengar, punya keinginan, punya selera dan lain-lain, tapi tidak kelihatan dan besar memenuhi jagat raya. Di mana kita ada itu Allah ada, karena Allah itu roh, jadi nggak kelihatan. Roh itu apa? Roh itu ya artinya tidak kelihatan. Gitu. Begitu ya. Udah itu saja. Sip. Pertanyaan ketiga. Shalom Pak Erastus. Thanks pada Tuhan Yesus untuk Bapak bisa memberi nasihat-nasihat pada kami semua tentang kekekalan. Tetapi saya ada yang nggak paham. Apakah dapat diulang lagi ya? Juga mengenai karma. Untuk apa? Saya kurang jelas. Thanks ya. Thanks juga untuk beritahu kami apa yang harus kami lakukan untuk ada di ke depan sebagai anak-anak Tuhan yang sesuai firman supaya kami sungguh sadar. Thanks ya Pak Erastus. Tuhan lindungi dan berkati kita semua. Ini dari Inge. Saya percaya kamu orang yang dipilih Tuhan untuk mendengar kebenaran. Kalau sampai kamu tertarik dengan kekekalan, ini sudah satu isyarat bahwa kamu orang yang sedang digiring ke surga. Sebab ada banyak orang yang tidak suka mendengar kata kekekalan itu, menganggap kita ini terlalu berlebihan,
aneh-aneh, fantasi begitu. Tapi kamu peduli dengan kekekalan, puji Tuhan. Tapi saya ada yang nggak paham, apakah dapat diulang lagi? Loh, apanya mau diulang? Saya sarankan kamu mendengar khotbah saya mengenai surga yang berseri-seri di YouTube Truth ID. Kamu akan mendapat banyak penjelasan mengenai kekekalan. Ingat, ya, kekekalan itu kehidupan di balik kubur bersama Tuhan. Kalau di neraka, apakah kekekalan? Bisa. Tetapi yang dimaksud hidup kekal itu hidup yang berkualitas. Bukan hanya bicara mengenai panjangnya hidup, tapi juga dalamnya hidup, mutu hidup atau kualitas hidup. Di neraka tidak berkualitas, tidak bermutu sama sekali. Ya, hanya di surga. Nah, kekekalan ini kehidupan di balik kubur kita, di mana kita memiliki tubuh kebangkitan seperti ini, tapi tidak bisa mati, tidak ada penderitaan, kebahagiaan yang tidak terbayangkan. Ya, kita akan bersama nanti di sana, ingat. Makanya sering saya mengucapkan kalimat berkemas-kemas ya. Mengenai karma. Nah, karma ini kan istilah dari agama lain ya. Artinya apa yang dilakukan orang itu akan dituainya. Apa yang ditabur itu dituainya. Apa yang dilakukan pasti ada ganjarannya, itu karma. Tetapi kita tidak menggunakan kata karma. Kita menggunakan kalimat tabur tuai. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Apapun yang kita lakukan ada konsekuensi dan resikonya, ganjaran dan upahnya. Nah, ini Alkitab ya yang mengajarkan tabur tuai. Itu saja, ingat. Nanti ikuti terus khotbah-khotbah saya di Truth ID akan menjawab pertanyaanmu mengenai kekekalan. Oke, dari Viveria Purba. Apa arti bumi penuh kemuliaanmu ya Pak? Oh, ini pertanyaannya kelihatan sederhana tapi tidak sederhana. Kemuliaan itu artinya kabot, maaf, dari bahasa Ibrani kabot, kemuliaan. Artinya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bernilai tinggi, ya, tentu yang bisa dinikmati. Nah, Allah itu mulia, Allah itu bernilai tinggi, dan itu berkat kita. Kalau Allah kita tidak mulia, ya tidak menjadi Allah dan kita tidak perlu Dia. Kalau dikatakan bumi penuh kemuliaannya, itu bumi menunjukkan kebaikan Allah, menunjukkan kualitas Allah. Ciptaan Allah yang luar biasa, universe jagat raya, ya, binatang dengan habitatnya, tanaman, oksigen yang berlimpah. Semua ini merupakan karya agung. Nah, itu memancarkan kemuliaan Allah. Makanya langit bisa memancarkan kemuliaan Allah ini, jagat raya yang tiada batas. Nah, tubuh kita ini sendiri dengan metabolismenya, bukankah juga memancarkan kemuliaan Allah? Iya, menunjukkan, maksud saya, kecerdasan Allah menciptakan fisik seperti ini. Jadi kalau bumi penuh kemuliaannya, artinya bumi menunjukkan kecerdasan Allah, kebaikan Allah yang dapat kita nikmati. Dan Allah pribadi tentu maha baik. Bumi penuh kemuliaan Allah artinya juga dimanapun manusia berada, manusia bisa mengalami, menikmati kebaikan Tuhan. Pertanyaan sederhana, tapi luar biasa loh. Jawabannya tidak mudah, tapi inilah jawabannya. Oke. Puji Tuhan, maka kalau kita mengatakan bumi penuh kemuliaan Allah, ya kita memuliakan Dia. Artinya menghargai, menghormati Dia. Dengan cara apa? Dengan cara tidak berbuat sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Tidak menyakiti hati Tuhan itu apa sih Pak? Tidak merugikan, tidak melukai sesama kita. Itu yang benar. Oke.
Pertanyaan kelima, Salam Pak Erastus, saya barusan lihat channel Bapak di YouTube. Pak, saya mau bertanya, saya adalah seorang janda mempunyai 2 anak dan saya sudah menjanda 3 tahun. Sekarang saya berumur 31 tahun. Saya menjadi janda karena suami saya meninggal. Yang saya mau tanyakan, apakah seorang janda yang ditinggal suami meninggal boleh menikah kembali? Kalau menikah kembali dengan pasangan yang tidak terikat pernikahan, ya, tidak salah secara hukum. Tetapi harus ditanyakan Tuhan, apakah kehendak Tuhan demikian. Jangan sampai Anda bertemu pasangan yang salah, bukan hanya Anda yang menderita, 2 anak Anda pun akan menderita. Tetapi bukan tidak mungkin Tuhan menyediakan jodoh yang baik untukmu dan untuk kedua anakmu. Nah, untuk itu perlu terus mencari Tuhan. Saran nasihat saya, jangan mikir kawin lagi. Saran nasihat saya, jangan mikir pria lagi. Anda mencari Tuhan, Anda belajar kebenaran dari Truth ID, berdoa bersama saya, sampai Tuhan nanti bisa menunjukkan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Saya mengatakan ini supaya Anda jangan salah pilih jodoh. Begitu Anda berpikir, aku mau nikah lagi, kapan nikah lagi, pria mana yang bisa menjadi suamiku, ada pria enggak yang baik, Anda pasti salah pilih jodoh. Pasti salah pilih jodoh. Tapi kalau Anda berkata, Tuhan engkau suamiku, Tuhan Yesus, bukan suami dalam arti seks ya, engkau pendampingku, engkau kebahagiaanku, engkau sukacitaku, I adore you, aku memujamu. Anda bisa menemukan pria jodoh yang benar-benar baik, yang mewakili Tuhan mendampingimu. Nah, tetapi pertimbangkan bahwa Anda tidak menikah lagi sampai meninggal dunia. Percaya, anakmu akan lebih bahagia daripada dapat suami yang salah. Ingat, jangan ceroboh, jangan sembrono, jangan salah pilih jodoh. Sewaktu suami saya meninggal, di keluarga suaminya meminta saya untuk sanggong. Istilah dalam adat istiadat orang Tionghoa adalah pemakaman yang berdampingan. Yang saya tanyakan, apakah dosa ketika saya ingin berumah tangga kembali? Saya sudah menjawab tadi, jangan ingin berumah tangga kembali. Anda pasti salah pilih jodoh. Anda ingin bersama dengan Tuhan, hidup berkenan dan berkemas-kemas pulang ke surga. Kalaupun dapat suami yang bisa diajak berkemas-kemas pulang ke surga. Tapi kalau Anda sudah ingin berumah tangga, bahaya. Anda membakar hasrat, nafsu, niat, Anda pasti salah pilih jodoh. Ingat ini ya, jangan langgar apa yang saya sarankan atau saya nasihatkan. Oke. Pertanyaan ke-6, Salam Pak Eras, profesi utama saya adalah sebagai karyawan swasta yang tiap bulannya mendapat gaji. Selain profesi sebagai karyawan, beberapa bulan terakhir ini saya juga mencoba trading saham. Selama ini saya selalu memberikan perpuluhan tiap bulan dari gaji karyawan yang saya peroleh. Pertanyaan saya, misal gaji saya 10 juta dan saya mendapat keuntungan dari saham di bulan tersebut sebesar 1 juta. Apakah benar kalau perpuluhan yang saya berikan adalah 10% dari 11 juta? 2. Dengan memakai asumsi gaji yang sama sesuai poin 1, namun saya mengalami kerugian dari saham di bulan tersebut sebesar 1 juta, apakah dibenarkan kalau perpuluhan saya adalah 10% dari 9 juta? Jadi ya menjadi kurang itu ya, jadi 900.000 ya. Atau perpuluhan tapi hitung gaji yaitu 10% dari 10 juta. Aduh, gimana nih ya? Mohon pencerahannya Pak Eras. Salam dari jemaat GSKIP Taninginden Surabaya. Yang pertama yang perlu saudara ketahui bahwa sebenarnya hidup kita itu 100% milik Tuhan. Jangan berhitung dengan 10, 20, 30, 95%. Kita harus minta pimpinan Roh Kudus apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Semuanya juga milik Tuhan. Kita punya 4 rumah, 1 untuk gereja, itu bukan hal yang luar biasa.
punya 4 rumah, 3 untuk gereja, itu tidak luar biasa, itu biasa karena semua juga milik Tuhan. Tergantung bagaimana pimpinan Roh Kudus. Ya. Kalau di Alkitab pada angka 10% dan Anda punya komitmen untuk mengembalikan 10%, ya tentu 10% dari penghasilan yang Anda peroleh pada bulan itu. Kalau Anda misalnya dagang, untungnya kali ini 10 juta, ya 10 juta itu jadi 1 juta. Untungnya 20 juta, ya dapat perpulangnya 2 juta. Untungnya hanya 6 juta, ya memberikan perpulangnya 600.000. Kok gitu repot, ya? Jangan dihitung begitu rupa lah, ya. Tapi kalau Anda sudah memberikan persepuluhan, jangan merasa bahwa yang 90 milik Anda, ya. Semua tetap adalah milik Tuhan. Anda tidak boleh merasa berat atas yang 90, saudaraku. Ini dia, ya. Oke. Saya sampaikan lagi pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 7, ya. Salam Pak Pendeta, saya ibu usia 57 tahun, sudah 31 tahun saya mengalami tekanan dari suami. Sejak menikah sampai sekarang suami terus-menerus selingkuh, berganti-ganti perempuan. Dan beberapa kali mesra dengan selingkuhannya di depan saya. Bila marah pada saya dipukuli, saya dipukuli, sudah dilakukan berkali-kali, dan pukulannya pasti mengancam nyawa saya. Suami sudah sekali tersinggung. Suami sudah beberapa tahun tidak memberikan nafkah. Saya bekerja sebagai perawat. Sejak awal saya jadi perawat. Saya selalu merasa bila ada orang yang menderita sakit. Saya selalu iba bila ada orang menderita sakit. Yang saya lakukan kepada pasien sambil saya melakukan tindakan kepada pasien saya, menyampaikan kebaikan Tuhan, sehingga banyak pasien yang sering mencari saya. Apa yang saya lakukan kepada pasien menguatkan saya untuk menjalani hidup. Bagus, ibu menjadi kuat ketika menolong orang, tapi ibu punya anak tidak, ini nggak ada penjelasannya. Saya ingin bertanya pada Pak Eras, apa yang harus saya lakukan pada suami saya yang mempunyai karakter keras seperti ini? Saya merasa tidak kuat terus-menerus diperlakukan seperti ini. Saya merasa ketakutan bila bertemu dengan suami. Waduh, bisa sakit jiwa nih ibu nih, lama-lama. Takut dipukuli lagi. Sebetulnya saya merasa prihatin dengan sikap suami. Saya tidak mau ambil keputusan bercerai karena mengingat firman Tuhan. Tuhan benci perceraian. Kerinduan saya hanya ingin diperkenan kepada Bapak, tak bercacat, tidak bercela, meskipun saya berjuang dengan jatuh bangun. Setiap program Pak Eras selalu saya ikuti. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Supaya saya tidak ketakutan bila bertemu dengan suami. Saya kadang merasa gemetar seluruh tubuh saya dan nafas tersengal-sengal bila ingat pukulan-pukulannya. Waduh. Suami sekarang tinggal serumah dengan selingkuhannya di luar kota, Pak. Mohon petunjuk Pak Eras. Supaya apa yang saya lakukan tetap berkenan kepada Tuhan, karena lebih baik saya hancur di tangan Tuhan. Terima kasih Pak untuk perhatian dan penjelasan Bapak. Kiranya pelayanan Bapak menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Aduh Bu, saya ikut prihatin. Usia Ibu sudah 57 tahun. Anda tidak beritahu berapa umur dari suami Anda, ya. Tapi Ibu akan kami dampingi, ya. Ibu akan kami dampingi. Ibu perlu pendamping sampai gemeter-gemeter begini. Suami jangan dipikirkan lagi, dia tinggal dengan selingkuhannya, jangan ditelepon, dan saya minta satu kalimat, jangan harapkan dia balik. Jangan harapkan dia balik, cara mengharapkan dia pulang, tapi juga jangan tidak mengharapkan dia balik. Artinya apa Pak? Kosong saja. Mengharapkan tidak mengharapkan tidak. Oke? Jangan, aku tidak mengharapkan dia balik, artinya jangan balik. Bukan juga. Pasrah saja. Tapi jangan dicari, jangan ditelepon. Karena suami Anda sebenarnya secara batin sudah cerai. Legal tidak, secara batin cerai. Ya. Saya setuju Tuhan membenci perceraian. Tetapi kehidupan seperti Anda ini membuat Anda kehilangan kehidupan. Ya, Anda kehilangan kehidupan. Ya.
Terus terang percuma hidup dengan pria seperti ini. Sudah selingkuh di depan Anda, dia mesra dengan selingkuhannya. Waduh, ini sudah semi binatang. Dia sudah pukulin Anda sampai Anda gemetar-gemetar. Waduh, ini tidak ada ampun. Ya, kalau Anda tanya saya dari dulu, saya mungkin kasih jawaban berbeda. Tapi kali ini ya sudah, dia sudah pergi. Anda jangan cari dia. Anda tinggal di rumah itu, Anda diam saja. Kalau dia datang lalu memukul Anda, saran saya, ingatkan, ini pidana. KDRT itu bisa berapa tahun. Ingatkan, kalau masih dia begitu, Anda tidak salah kalau melaporkannya kepada polisi. Karena negara ini milik Tuhan yang diberi pedang untuk menegakkan. Tapi tanya Tuhan dulu ya. Karena suami bisa masuk penjara gara-gara ini. Tapi kalau sudah berulang-ulang, mestinya Anda melaporkan ke polisi, lalu polisi datang. Biasa polisi membuat perdamaian dan lain-lain. Atau langkah pertama Anda datang ke orang tuanya, ke family yang dia hormati. Bicarakan mengenai hal ini. Yang kedua, bicarakan dengan orang yang dia bisa hormati. Pendeta, om, tante, atau orang yang dia hormati. Ingat, keluarga, orang yang dihormati, bawa pengacara dulu. Pengacara datang, maaf saya tidak ingin campur tangan rumah tangga Anda, hanya Anda punya istri datang ke saya untuk minta nasihat atau saran. Jadi saya ingatkan ke Bapak bahwa ini istri sayang Bapak, jangan sampai hari ini dibawa ke pengadilan. Anda gitu. Kalau dia nggak mau terima, ya sudah. Kalau sampai ke polisi, ya usahakan tidak sampai kepada pengadilan. Tapi kalau sudah sampai polisi itu sudah berrepot. Ya. Lalu saya tidak tahu Anda tinggal di mana, nanti akan dihubungi oleh staf saya. Wanita seperti Anda perlu didampingi dan kalau perlu pengacara, saya akan menyediakan pengacara buat Anda. Ya. Oke. Kami mengasihi kamu, ya Bu. Ibu masih punya orang yang mengasihi Anda, ya. Saya sebagai mentor Bapak rohani atau apalah terserah, saudara dalam Tuhan. Kita bersama-sama berkemas-kemas ke surga. Dari tulisan Anda, saya menemukan Anda orang yang akan bersama-sama saya di surga. Dengan keluarga besar. Keluarga kebenaran. Dan tentu dengan rombongan lain yang lain. Ya, oke? Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Ya, menekan gambar lonceng. Memberi tanda like. Lalu, jangan lupa doa pagi bersama saya setiap pagi. Ya, oke.